warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sistem dan struktur politik ekonomi masa reformasi. Masa reformasi adalah perubahan tatanan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru atau menuju ke arah yang lebih baik. Reformasi lahir setelah Indonesia mengalami krisis politik atau ekonomi, hukum, serta kebutuhan pokok, sehingga gerakan mahasiswa dan masyarakat meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri. Tujuan dari Presiden Habibie pada masa pemerintahannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie diantaranya yang pertama, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, karena setiap rakyat atau negara itu bebas mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Agar tujuan dari Polri berpisah dari ABRI agar Polri itu dapat bekerja secara profesional. Selain upaya dalam bidang politik, Presiden B.J. Habibie juga mengeluarkan upaya dalam bidang ekonomi, yaitu diantaranya yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi atau harga, merekonstruksi perekonomian nasional atau mengembalikan perekonomian Indonesia atau negara ke bentuk semula. Kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000 karena permintaan semakin tinggi. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang kedua, masa pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur merupakan Presiden RI keempat. Gus Dur menjabat mulai tahun 1999 sampai 2001. Gus Dur terpilih menjadi presiden karena dukungan partai-partai Islam. Setelah menjabat di pemerintahan, Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Di antaranya yang pertama, memisahkan TNI dengan Polri. Ya, ini tujuannya itu agar Polri dapat bekerja secara profesional. Kemudian menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Kemudian membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tidak bekerja dengan baik. Kemudian menerapkan otonomi daerah atau menerapkan hak, wewenang atau kewajiban dari suatu daerah. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian di Indonesia mulai membaik. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5% hingga Indonesia dapat memulihkan perekonomiannya. Namun masih banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur, sehingga mengakibatkan kepercayaan terhadap Gus Dur menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama dan ia harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli 2001. Kemudian digantikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri Megawati Soekarno Putri adalah presiden kelima yang menjabat sejak tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati diangkat menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri itu terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Di antaranya yang pertama itu adalah membangun
tatanan politik baru dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR, serta mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian meluruskan otonomi daerah atau meluruskan hak, wewenang, atau kewajiban dari suatu negara atau daerah. Kemudian pemberantasan KKN, kemudian melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian membentuk kabinet gotong royong dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, kemudian mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain kebijakan politik, Megawati Soekarno Putri juga mengeluarkan kebijakan ekonomi, di antaranya melakukan privatisasi BUMN atau menjual perusahaan negara dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Kemudian mendirikan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian memperbaiki kinerja ekspor. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia ke-6 yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat banyak kebijakan politik yang dikeluarkannya. Di antaranya adalah pembentukan kabinet bersatu, sistem pemerintahan kepartaian atau jumlah partai dalam politik yang mendapat kekuasaan. Berarti itu sistem pemerintahannya berdasarkan jumlah partai, ya. Semakin banyak dia jumlah partainya, berarti suatu pemerintahan itu bisa dapat berdiri. Kemudian melaksanakan politik luar negeri. Sedangkan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu diantaranya adalah mengurangi subsidi negara atau mengurangi bantuan keuangan dari negara lain, kemudian menaikkan harga BBM, kemudian memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat yang masuk dalam kategori lemah, kemudian menyalurkan bantuan operasional sekolah atau BOS. Kemudian masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Joko Widodo itu adalah Presiden Indonesia ke-7 yang menjabat sejak 20 Oktober 2014. Joko Widodo diangkat menjadi presiden menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat banyak kebijakan politik yang dikeluarkannya, di antaranya yaitu yang pertama, mengganti menteri-menteri yang kerjanya kurang bagus, meninggikan devisa negara atau pendapatan negara, aktif dalam mengikuti persaingan dengan negara-negara lain dengan cara yaitu penguatan pembiayaan ekspor, penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri, kebijakan pengembangan kawasan industri, kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi. Kelebihan dan kekurangan masa pemerintahan reformasi. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, menjamin stabilitas politik atau keadilan dalam berpolitik. Kemudian, demokrasi lebih terbuka. Kemudian, jumlah partai politik tidak dibatasi. Berarti partai politik pada masa reformasi, pemerintahan reformasi itu banyak, tidak dibatasi, ya. Kemudian, kekurangan-kekurangan dari masa pemerintah reformasi itu banyak, masyarakat terlalu bebas, ya. Kemudian ditinggalkannya program-program pemerintahan yang secara konseptual cukup baik. Kemudian banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Rendahnya pengetahuan tentang politik. Peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan B.J. Habibie itu adalah lepasnya Timor Leste dari Indonesia, menyebarluasnya paham-paham demokratis seperti kebebasan mengemukakan pendapat, kemudian memungkinkan pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur dan adil, ya. Kemudian keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan B.J. Habibie itu, Presiden B.J. Habibie dapat meraih kesuksesan di dalam bidang pendidikan. Kemudian Presiden B.J. Habibie menjadikan Indonesia keluar dari masa Orde Baru.
Kemudian Presiden B.J. Habibie mampu melahirkan kebebasan pers, ya. Kemudian Presiden B.J. Habibie mampu melahirkan masa reformasi. Sedangkan peristiwa penting pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu adalah yang pertama, diakuinya agama Konghucu, adanya hari libur selain hari besar agama Islam untuk menghormati negara lain. Kemudian Indonesia mengakui 6 negara resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu adalah dapat meningkatkan hubungan bilateral, hubungan kerjasama dengan negara yang dikunjunginya. Kemudian terjadinya penyelesaian mengenai masalah pemisahan Timur-Timur. Yang ketiga, peristiwa penting pada masa pemerintahan Megawati yaitu pembentukan kabinet gotong royong. Dilakukannya pemilihan capres dan cawapres secara langsung. Keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Megawati itu adalah yang pertama, menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Kemudian, mulai melakukan pemberantasan KKN. Yang keempat, peristiwa penting pada masa SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu merebaknya aksi GAM atau Gerakan Aksi Mahasiswa, kemudian pemberantasan Komisi Pengawas Kejaksaan dan KPK, menaikkan harga subsidi BBM. Keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden SBY itu adalah persentase kemiskinan menurun, tingkat pengangguran menurun, kemudian pertumbuhan ekonomi mulai meningkat. Peristiwa penting mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.